Shalom teman-teman semua, hari ini sungguh bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kita. Kita bisa kembali di dalam ibadah kita hari ini. Ini adalah ibadah perdana di tahun 2022. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami supaya kami juga boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga boleh memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, hari ini ya tema kita adalah signifikansi lahir baru. Ya. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Saya akan membacakan bagi teman-teman semuanya. Teman-teman silahkan memperhatikan ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawabnya, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini ya sekali lagi kita akan belajar mengenai signifikansi lahir baru. Nah, apa kepentingannya, apa manfaatnya di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, ya bicara soal tahun baru misalkan ya. Kita tentu teman-teman ya punya resolusi-resolusi. Kita ingin punya hal-hal yang ingin dicapai di tahun ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan tahun 2021 kemarin gitu ya, di akhir tahun, kita mungkin membuat resolusi-resolusi juga, atau bahkan teman-teman kita melanjutkan resolusi-resolusi yang belum selesai di tahun 2021 dan kita ingin lanjutkan di tahun 2022. Ya teman-teman, tidak masalah ya, sangat bagus sekali kita ingin punya sesuatu yang ingin kita capai. Kita punya resolusi-resolusi, kita punya harapan-harapan, kita punya cita-cita yang ingin kita gapai. Itu sangat bagus sekali. Saya mengapresiasi sekali ya untuk orang-orang yang kemudian memiliki harapan-harapan, untuk orang-orang yang memiliki sesuatu yang ingin dia capai begitu ya. Nah teman-teman, tapi masalahnya adalah bagaimana kemudian mencapai itu semuanya. Bagaimana untuk mencapai itu semuanya. Teman-teman, kalau kita santai-santai, kalau kita tidak melakukan apapun, sangat tidak mungkin teman-teman kita bisa mencapai itu semuanya. Ya tentu teman-teman kita perlu kerja keras, kita perlu rajin, kita perlu tekun untuk mencapai itu semuanya. Tetapi teman-teman, ini alasan-alasan yang mungkin ya sebagian capek lah, ngapain kita rajin, ngapain kita tekun begitu ya. Tapi teman-teman, sejatinya kita harus memang rajin, kita harus tekun, kita harus berusaha keras. Kenapa alasannya? Alasan khususnya adalah karena kita sudah lahir baru. Nah teman-teman, inilah signifikansi lahir baru atau kepentingan dari lahir baru itu sendiri. Nah teman-teman, lahir baru itu apa sih? Lahir baru itu adalah kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang bertahta di dalam hati kita. Dia yang mengontrol kita, dia yang mengendalikan kehidupan kita, dia yang utama di dalam kehidupan kita. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, ini adalah transformasi Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Nikodemus itu juga mempertanyakan begitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan lahir baru itu sendiri? Ya, lahir baru itu bukan lahir secara fisik ya, tetapi ya lahir dari roh begitu. Nah, teman-teman, Nikodemus itu adalah pemimpin agama Yahudi. Dia mengerti hukum Taurat. Ya, jadi yang selama ini dilakukan adalah dia melakukan sesuatu yang baik begitu ya, sesuatu yang luar biasa. Dia taat hukum Taurat, tapi hanya yang tampak itu adalah perubahan dari luarnya saja. Begitu ya. Dia sangat baik sekali begitu ya. Dia sangat saleh sekali. Dia mungkin adalah orang yang rajin ibadah begitu ya, rajin membaca firman Tuhan. Tetapi teman-teman, apakah itu kemudian mengubahkan kehidupannya? Apakah itu sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan dia dari dalam?
Nah teman-teman, Yesus tahu ketika Nikodemus bertanya seperti itu, apa yang paling dibutuhkan Nikodemus adalah perubahan dari dalam dirinya, bukan perubahan dari luar dirinya. Kalau hukum Taurat itu hanya mengubah orang dari luarnya saja, tetapi ketika dia mengalami lahir baru, maka orang itu akan mengalami transformasi dari dalam, akan mengalami perubahan dari dalam. Nah teman-teman, ini penting sekali teman-teman. Ya teman-teman, ya mungkin sebagian kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin sebagian daripada kita sudah mengalami lahir baru, kita percaya kepada Yesus di dalam hidup kita. Tetapi apakah teman-teman sudah merasakan perubahan dari dalam diri teman-teman itu sendiri? Apakah teman-teman sudah merasakan perubahan dari dalam itu sendiri? Nah teman-teman, permasalahannya adalah bagaimana ya kita kemudian mengalami satu perubahan dari dalam itu sendiri. Nah teman-teman, kita perlu punya kesadaran ya. Kenapa kita ingin mencapai sesuatu? Ya itu alasannya bukan karena kita ingin rajin, kita ingin apa begitu ya. Tetapi teman-teman, lebih daripada itu karena kita sudah lahir baru. Jadi ada satu dorongan dari dalam diri kita, yaitu merupakan karya Roh Kudus di dalam hidup kita, untuk kita kemudian bisa melakukan hal yang baik. Kita tekun, kita rajin, ya, kita ingin mencapai sesuatu yang Tuhan harapkan di dalam hidup kita terjadi. Nah itu yang mesti kita lakukan teman-teman. Jadi teman-teman, signifikansi dari lahir baru itu adalah merubah cara pandang kita, merubah cara pikir kita, merubah cara tindakan kita. Kita di-drive oleh kuasa Roh Kudus di dalam diri kita teman-teman. Sehingga kemudian ya teman-teman, kita bisa mencapai sesuatu di dalam hidup ini. Nah teman-teman, ya sekali lagi biarlah ini menjadi satu kekuatan di dalam diri kita sendiri ya. Bahwa kita yang sudah lahir baru ya, kita mengalami transformasi dari dalam, perubahan dari dalam itu sendiri teman-teman. Sehingga kemudian ya tindakan-tindakan kita, ya perilaku-perilaku kita sungguh menunjukkan bahwa kita sudah lahir baru, kita sudah ditransformasi oleh Roh Kudus itu sendiri. Biarlah teman-teman, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh mengubahkan kehidupan kita. Mari teman-teman, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami belajar tentang signifikansi lahir baru. Ya Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami capai di tahun 2022 ini ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami tahu kami sudah lahir baru dan kami pasti bisa mencapai apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan, tentu saja sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bisa rajin, kami bisa tekun, itu karena dorongan, ada transformasi dari dalam diri kami sendiri ya Tuhan, bukan dari luar diri kami ya Tuhan, tetapi karena memang Roh-Mu yang kudus berdiam dan bertahta di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami memiliki ketekunan, kami memiliki semangat, kami memiliki daya juang ya Tuhan, dan kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Semoga teman-teman boleh diberkati dengan ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. God bless.